Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Gimana atuh kabar kalian teh pada sehat? Perkenalkan, saya Adam. Dan hari ini saya akan mempresentasikan mengenai transformasi digital pemerintah Kota Bandung, khususnya melalui studi kasus implementasi EKTP dan layanan kependudukan online. Transformasi digital bukan hanya tren, tetapi menjadi suatu kebutuhan mendesak agar pelayanan publik lebih cepat, lebih transparan, dan bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Sekarang kita masuk ke latar belakang urgensi inovasi digital, di mana poin pertama ada efisiensi pelayanan yang mengurangi birokrasi dan mempercepat proses, di mana layanan konvensional seringkali lambat, berbelit, dan membuat warga harus datang langsung ke kantor. Nah, digitalisasi membuat layanan lebih cepat karena pengajuan bisa dilakukan secara daring dan proses internal lebih otomatis. Masuk ke poin kedua, ada aksesibilitas. Layanan lebih mudah dijangkau semua warga, di mana teknologi memungkinkan semua lapisan masyarakat termasuk yang tinggal di daerah untuk mengakses layanan kapanpun dan dimanapun tanpa harus datang ke kantor dinas. Masuk ke poin ketiga, ada transparansi. Sistem digital mencatat semua proses dan transaksi secara otomatis. Ini ruang untuk mengurangi pungli, kesalahan manusia, atau manipulasi data karena semuanya terekam jelas dan bisa diaudit. Sekarang kita masuk ke studi kasus 1, implementasi EKTP, di mana di sini ada 2 poin. Yang pertama ada proses implementasi dan dampak positif. Kita bahas yang proses implementasi terlebih dahulu. Di sini ada perekaman data biometrik, di mana data penduduk seperti foto wajah, sidik jari, dan tanda tangan dikumpulkan agar identitas warga lebih kuat dan tidak bisa dipalsukan. Lalu, ada integrasi data nasional, di mana data penduduk Bandung disatukan dengan sistem Putsat atau Dedukcapil nasional, sehingga satu orang hanya punya satu identitas resmi di seluruh Indonesia. Dan yang terakhir ada distribusi EKTP massal. Setelah verifikasi selesai, EKTP akan dicetak dan dibagikan ke warga dalam jumlah yang besar agar seluruh penduduk punya identitas yang valid dan seragam. Kita masuk ke dampak positif, di mana ada 3 poin di sini. Kita bahas yang data tunggal penduduk terlebih dahulu, di mana menghindari data ganda dan menguatkan validitas identitas. Ini sangat penting untuk urusan administrasi, pemilu, bantuan sosial, dan lain-lain. Ada juga verifikasi identitas akurat, di mana lembaga lain seperti bank, rumah sakit, dan sekolah bisa memverifikasi identitas warga dengan mudah dan cepat. Yang terakhir, dampak positifnya ada basis layanan terpadu, di mana elektronik KTP digunakan sebagai dasar integrasi layanan, seperti layanan BPJS, SIM, NPWP, dan lain-lain, sehingga data antar instansi saling terhubung. Selanjutnya kita masuk ke studi kasus yang kedua, layanan kependudukan online. Di sini ada 3 poin. Yang pertama ada aplikasi mobile,
pemerintah membuat aplikasi di Android dan iOS agar masyarakat bisa mengurus dokumen kependudukan seperti KK, akte kelahiran, dan KTP langsung dari HP. FYI, nanti saya akan taruh linknya di deskripsi ya. Oke, masuk ke poin kedua, ada portal web. Portal ini memberikan info layanan, syarat dokumen, dan memungkinkan warga mengecek status permohonan secara real time. Dan yang terakhir ada integrasi data, di mana sistem online saling terhubung dengan database nasional. Jadi, data warga otomatis diperbarui di berbagai layanan dan menghindari pengulangan input data. Sekarang kita masuk ke manfaat dan kualitas layanan. Yang pertama, manfaat yang kita bisa dapat itu adalah hemat waktu, di mana proses yang dulunya memakan berhari-hari atau berminggu-minggu, bahkan bisa berbulan-bulan atau bertahun-tahun, kini bisa selesai dalam hitungan jam atau hari. Warga juga tidak perlu antri panjang di kantor. Nah, manfaat yang kedua itu ada hemat biaya. Tidak ada biaya transportasi atau pungli. Layanan online memangkas anggaran baik untuk pemerintah maupun warga. Nah, kualitas layanan itu ada peningkatan kepuasan. Warga merasa dihargai karena layanan lebih cepat, lebih mudah, dan lebih transparan. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pun akan semakin meningkat. Akan tetapi di sini juga ada tantangan dan solusi inovatif. Nah, di mana ada infrastruktur internet. Tantangan utamanya adalah belum semua wilayah Bandung punya akses internet yang stabil, di mana solusinya pembangunan jaringan internet publik dan kerjasama dengan provider untuk memperluasinya. Lalu ada keamanan data. Karena menyangkut data pribadi, sistem harus aman dari hacker, di mana solusinya dapat menggunakan enkripsi data, firewall, dan audit sistem secara rutin. Dan yang terakhir ada literasi digital, di mana tidak semua warga paham cara menggunakan teknologi. Solusinya, pemerintah memberikan pelatihan, memberikan panduan, dan mendirikan pusat layanan bantuan bagi seluruh masyarakat atau warga agar paham cara menggunakan teknologi. Baik, sekarang kita lanjut seperti pembahasan sebelumnya. Di sini kita akan membahas pembelajaran kunci dan keberlanjutannya, di mana komitmen pemimpin atau komitmen pimpinan. Transformasi digital tidak akan berhasil tanpa dukungan dari wali kota, kepala dinas, dan pejabat daerah. Maka kepemimpinan yang visioner itu akan menjadi kunci. Terus ada kolaborasi multi pihak, di mana proyek digital tidak bisa dilakukan pemerintah itu sendiri. Pemerintah harus melibatkan swasta atau pengembang IT. Terus ada komunitas yang suka disebut relawan digital. Terus lembaga pendidikan atau penelitian dan pelatihan. Yang terakhir ada evaluasi berkelanjutan. Nah, di mana setiap layanan harus terus dievaluasi melalui survei kepuasan, lapangan masalah, dan umpan balik dari warga itu sendiri, lalu diperbaiki secara berkala oleh pemerintah. Baik, alhamdulillah ya teman-teman. Kita masuk ke sesi terakhir atau kesimpulan dan visi masa depan. Bandung
sebagai kota cerdas dan inklusif. Kota yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup dari warganya. Pemerintahan digital yang adaptif. Pemerintah yang mampu berubah sesuai perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Layanan publik berbasis warga, di mana fokus utamanya bukan pada sistemnya, tapi bagaimana warga merasakan manfaat dari layanan itu sendiri. Inovasi berkelanjutan. Tidak berhenti pada eKTP dan layanan online, tapi terus menciptakan inovasi baru yang menyentuh di bidang lain seperti kesehatan, pendidikan, transportasi, dan lain-lain. Nah, teman-teman, sebagai penutup, saya akan memberi penjelasan sedikit lagi. Transformasi digital di Kota Bandung adalah bukti bahwa teknologi bisa menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Dengan komitmen yang kuat dan kolaborasi yang baik, inovasi seperti eKTP dan layanan kependudukan online bisa meningkatkan kualitas hidup warga. Semoga kedepannya layanan digital ini bisa menjangkau lebih luas dan membawa dampak yang lebih besar untuk masyarakat di Bandung. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Semoga kalian sehat-sehat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.